Baik, Assalamualaikum. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi hari ini dalam acara kegiatan webinar. Tema kita hari ini kita membahas salah satu kontrak, yaitu kontrak supply by owner. Bapak-bapak, ibu-ibu, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa kami persilahkan. Baik, Bapak, ibu-ibu, kita mulai acara hari ini. Eh, yang kami hormati Pak Muji Santosa selaku owner di MS Training and Consulting, Pak Muklis Isnaini sebagai eh, direksi di MS Training and Consulting, yang kami hormati pula Pak Anton eh, selaku narasumber serta rekan-rekan di kelas MS 1 dan 2 tahun 2023 ini. Bapak Ibu-Ibu, kami akan coba membacakan dulu eh, aturan pelaksanaan kegiatan kita hari ini, yaitu peserta mengikuti kegiatan sesuai jadwal pelaksanaan. Narasumber akan menyampaikan materi 45 menit dan kemudian dilanjutkan diskusi dan tanya jawab dipandu oleh moderator. Peserta yang mengajukan pertanyaan bisa dan kesempatan oleh dan nanti ada postes daftar hadir. Postes itu sama dengan daftar hadir juga. Nanti itu isian postes paling lambat 10 untuk penggunaan pencatatan sertifikat nanti. Materi kita hari ini yaitu eh, kontrak supply by owner, eh, oleh ini sangat banyak nih apa namanya, sangat banyak pengalaman. Eh, Nanti beliau saja yang menyampaikan latar belakang tentang beliau. Yang menarik, beliau ini selalu semangat nih, alhamdulillah. Saya senang dengan semangat beliau di mengajar kita bagi terkait di kekonstruksian. Nah, yang baru tahu saya juga ini kaget ketika ternyata Pak Anton ini SMH, bukan insinyur atau yang lain, tapi luar biasa. Jadi bagaimana ternyata niat belajar ilmu itu sangat sangat dapat membantu kita semua. Nih, salah satunya dari Pak Anton. Baik, Bapak, 45 menit waktu dan layar kami persilahkan ke Pak Anton. Baik, terima kasih Pak Septian yang telah memoderatin saya, nemenin saya lah gitu ya. Kami sampaikan kepada yang terhormat Pak Muji, Pak Muklis, dan rekan-rekanku semua di ruangan ini ya. Eh, saya sebetulnya di dalam tanda petik ditodong oleh Pak Muji ya. Saya malu-malu juga nih menyampaikan supply by owner ini karena ini pengalaman saya di 2007, yaitu di mana? Di Aceh gitu ya. Di Aceh saat itu saudara kita sedang ada tsunami gitu ya. Kita membuat dalam tanda petik ya. Saya di sana waktu itu tim penunjukan langsung saat itu ya. Tapi kemudian ada salah satu pendekatan dari teman-teman yang lain di divisi-divisi yang lain, dia menawarkan supply by owner, kan gitu ya. Supply by owner itu kurang lebih material, peralatan, gitu ya, material, peralatan dan yang lain, gitu ya. Itu yang menyediakan pemilik pekerjaan PPK-nya sendiri, gitu ya, gitu ya. Jadi banyak satu pekerjaan banyak kontrak di sana. Sehingga dari pengalaman di Aceh, saya mohon maaf, itu malah banyak dispute gitu ya. Nah, supply by owner ini saya lebih memberanikan diri kepada eh, konsep saja. Saya memberikan konsep bagaimana konsep kontraknya, seperti apa bayangannya, terus kemudian bagaimana pengendalian kontraknya, kan ya. Gitu ya. Dari awal tadi, awas dulu ya, SBU itu satu pekerjaan banyak kontrak, kan gitu ya, Bapak dan Ibu. Yang tadinya cuma satu kontrak pada satu penyedia jasa gitu ya. Ah, ini banyak kontrak terhadap masing-masing penyedia jasa. Kan gitu ya. Secara regulasi teman-temanku semua, eh, pengadaan ini seperti ini. Ya. Pengadaan itu ya dari mulai perencanaan
sampai dengan serah terima itu pengadaan. Nah, ketika saya menawarkan konsep kontrak atau konsep pengendalian pekerjaan, itu adanya di salah satu potongan kontrak saja. Jadi kontrak pemerintah itu teman-temanku semua itu tidak hanya dikontrak saja, ternyata suatu proses yang panjang dari mulai dari perencanaan sampai serah terima pekerjaan. Itu pengadaan, gitu ya. Ada proses pemilihan, ada proses persiapan pengadaan, ada proses-proses persiapan pemilihan itu rangkaian proses yang kemudian ketika kita bersidang, ketika ada masalah di kontrak, ternyata penyebabnya tidak hanya di kontrak saja, ya, Bapak dan Ibu. Ada kasus nih karena kasus sudah selesai, ada kasus di Bengkulu misalnya. Kasus di Bengkulu itu sudah progres pelaksanaan pekerjaan, tiba-tiba ada pengaduan, pengaduan isinya adalah bahwa yang melaksanakan pekerjaan itu seharusnya gugur. Nah, ini kan ada permasalahan-permasalahan yang mestinya kita hadapin semua. Sehingga dalam Perlem LKPP, dalam aturan yang ada, mohon maaf, dalam aturan yang ada, sebelum ada tanda tangan kontrak, maka ada ranah-ranah yang namanya eh, finalisasi, ada ranah-ranah yang namanya ada verifikasi data, ada validasi, ada finalisasi. Harusnya di sana. Karena apa? Karena proses pemilihan, baik itu tender maupun seleksi, ketika akan beralih kepada kontrak, itu ada dua apa ya? Ada dua ranah hukum yang berbeda. Yang satu adalah tentang keputusan, Ganing, yang satu ngatur hak para pihak. Sudah ada hak, sudah ada kewajiban. Yang satu masalahan, yang satu masalah perdata. Yang kita sempat kita bicarakan dengan Pak Septian, Pak Muji tadi, yang satu masalah pidana. Loh, ini pidana ini ngaco nih dalam tanda petik ya, mohon maaf. Saya agak kasar sedikit nggak apa-apa ya. Ini uang hukumnya belum selesai, ujuk-ujuk datang gitu ya. Gitu ya. Nah, kemarin-kemarin kita mencoba untuk mendekatkan ini kepada teman-teman Polri, kepada teman-teman kejaksaan gitu ya. Jangan dong Anda masuk kalau kalau pekerjaan belum selesai. Kan gitu ya. Pekerjaan belum selesai itu sampai di mana? Ya setelah masa pemeliharaan Anda boleh masuk kan gitu ya. Nah, kalau Anda boleh masuk tapi pekerjaannya belum diserahkan kepada user kan belum merupakan suatu kekayaan gitu ya. Nah, kalau belum dicatat dalam kekayaan negara, loh, negara yang dirugikan di mana kan gitu ya. Masih dalam proses kok gitu ya. Kecuali nanti sudah diserah terimakan pekerjaan, negara sudah dicatat oleh negara kekayaannya berapa. Nah, itu baru ada di sana yang namanya pidana barangkali ya. Tapi ya banyak pemahaman di luar sana yang agak berbeda dengan saya. Tapi monggo lah. Nah, saya hanya mengingatkan itu. Nah, ketika kasus di Bengkulu tadi, ketika ada kasus di Aceh yang 2007 tadi, itu kan hanya pada satu kontrak. Bahasa saya adalah hanya satu kontrak kepada satu penyedia jasa. Bapak Ibu bayangkan saja ketika di dalam satu kontrak itu banyak penyedia jasa di sana yang kita kontrak langsung oleh PPK. Karena apa? Supply by owner itu betul-betul materialnya disediakan oleh PPK. Pemilik lah dalam tanda petik ya. Oleh PPK, material fondasi, material tiang pancang, material besi, material dan seterusnya. Itu disediakan sendiri oleh kita. Oleh kita itu oleh pemilik pekerjaan. Nah, ini kemarin kami diskusi dengan teman-teman IAPI, itu juga ini masih suatu konsep ya, suatu konsep yang belum tentu nanti akan dipakai sepenuhnya. Tapi monggo lah. Aturannya kemarin sudah ditawarkan kepada teman-teman PUPR, Bapak dan Ibu, bahwa supply by owner itu sesungguhnya adalah kontrak yang ada sekarang, proses-proses yang ada sekarang itu juga masih banyak hambatan-hambatan dan mungkin kekurangan-kekurangan. Ya. Barangkali, nah SBO ini juga suatu jawaban yang bisa dicoba juga kan gitu ya. Karena apa? Karena di dalam kontrak kita, inovasi-inovasi kontrak kita kan banyak sekali. Ada kontrak payung, kontrak bersyarat, kontrak pengadaan bersama. Nah, salah satunya adalah kontrak supply by owner ini. Kemudian dibikin kontrak multi year, 1 tahun jama, kontrak berbasis kinerja, kontrak desain and build, kontrak itemize, kontrak
konsolidasi semua tadi Bapak dan Ibu untuk mengurangi kekeliruan-kekeliruan gitu ya, menuju kepada value for money gitu. Kurang lebih begitu ya. Terus kemudian mana yang tepat? Nah, mana yang pas ya? Yang pas itu menurut saya bagaimana tingkat kedalaman dari masing-masing pelaku ini. Untuk saya paling bagus adalah desain and build misalnya. Di tempat yang lain, enggak, saya konvensional. Nah, tergantung dikembalikan lagi kepada pemilik pekerjaan itu. Ya. Jangan dipaksakan sesuatu yang PPK-nya masing-masing tidak tahu tentang itu, tidak pede tentang itu. Kalau akan kemudian dipaksakan ke hal-hal tertentu, pasti kita paksakan misalnya, oke lah, pokoknya kamu harus melaksanakan dengan SBO ini. Nah, ketika ada digunakan dengan SBO, kita paksakan dengan SBO, Bapak dan Ibu. Nah, SBO ini kan referensinya sangat sedikit ya. Kemarin ada tawaran di dalam Perlem KPP nomor 5 ya, tahun 2022. Ini SBO dibunyikan di sana dalam rangka apa? Dalam rangka pembangunan di IKN, Ibu Kota Nusantara kemarin. Nah, kebetulan saya salah satu tim hore lah ya, salah satu tim hore yang memonef IKN gitu ya. Saya nun sewu, ini pemahaman saya ya. Saya tanya ke teman-teman di IKN sana, yang pelaksana IKN sana, saya bertanya sederhana, kok nggak ada SBO-nya? Saya bilang gitu ya. Teman-teman menyatakan ton, ton lah, biar kelihatan sama-sama muda ya. Dia manggil saya Anton, saya manggil karena yang mulia lah. Kan ini kenapa kita nggak berani menggunakan SBU? Karena belum ada regulasi yang hitam putih. Nah, ini mestinya sama-sama dipahami bersama kenapa di IKN yang hari stake pertama inilah ya, stake pertama kemarin itu belum berani menggunakan SBU, mungkin ya, mungkin karena dari pemahaman saya, mohon maaf nih kalau ini pemahaman saya agak agak berbeda dengan teman-teman, dari pemahaman saya belum ada regulasi yang hitam putih sehingga semua serba abu-abu gitu ya. Karena kalau kita rincikan, SBU itu kan seperti ini, Bapak dan Ibu. Di dalam SBU ini, di dalam PP ya, PP nomor 22 tahun 2020 pasal 80, nanti kita lihat ini turun dari Undang-Undang nomor 2 tahun 2017, ini di PP 22 ini menyatakan bahwa boleh seperti ini. Artinya apa? Yang berkontrak, jadi masing-masing material, personil, peralatan, spesialis gitu, penyedia nanti bisa di kontrak masing-masing gitu. Gitu Bapak dan Ibu. Tetapi PPK, ya, PPK dalam tanda petik ya, itu dia mengontrak kepada konsultan MK di sini, atau kalau saya menyatakan sebagai main kontraktor lah gitu ya, main kontraktor yang kemudian kebutuhan-kebutuhan ini, kebutuhan-kebutuhan tentang pekerjaan-pekerjaan ini, material-material ini, itu disediakan sendiri oleh PPK. Ya, harapannya yang sempat muncul waktu kita diskusi dengan Pak Asyik, dengan teman-teman ya, di IAPI kemarin adalah kalau toh membuat SBO ini mestinya SBO kita processing aja ya, monggo. Prosesnya apapun gitu ya, prosesnya apapun, tapi yang namanya kontrak adalah pelaksanaan fisik di lapangan ya. Bapak dan Ibu. Proses tender itu boleh apapun. Boleh dengan IT, boleh dengan segala macam, silahkan aja. Yang nawar juga pinter-pinteran nawar dalam tanda petik. Namun dalam pelaksanaan pekerjaan, maka kita sudah menyentuh kepada bata, semen, besi. Kalau tidak diatur di dalam kontrak, agak ribet. Ya, artinya apa? Artinya teman-teman semua, eh, IKN ini mungkin ya, mungkin belum belum terbangun di sana, belum digunakan secara signifikan di IKN, mungkin karena regulasinya belum hitam putih. Ya, tidak seperti yang ada sekarang. Untuk konvensional sekarang kan ada, misalnya pasca kualifikasi, proses pemilihan tender, harga terendah, pasca kualifikasi, kan seperti itu. Ada LDP-nya, ada LDK-nya, kan ada IKP-nya, clear di sana. Tapi di di SBO belum seperti itu.
Masih semua meraba-raba. Nah, kalau semua meraba-raba dalam pelaksanaan pekerjaannya, ketika ada pemeriksaannya agak susah. Ya, Bapak dan Ibu. Salah satu yang kami sering diskusi dengan Prof. Hikmanto, kebetulan saya mendapat ahli kontrak dari beliau-beliau gitu, itu juga bahwa salah satu ciri khas kontrak pemerintah adalah kontrak pemerintah itu baku. Apa yang disebut baku? Kita contohkan seperti ini. Ketika kita akan naik pesawat, ketika Bapak itu beli tiket pesawat Garuda, maka tiket pesawat Garuda itu adalah kontraknya kontrak baku. Dalam bahasa kita adalah SSUK-nya. Ya, Anda datang tidak check in, kalau terlambat jangan disalahkan. Anda datang tidak ditinggal karena Anda datang alasan apapun tetap Anda ditinggal kan gitu ya. Tetapi kemudian ketika di Garuda misalnya, ketika Garuda itu telat 1 jam, maka Anda hanya diberi makanan ringan. 2 jam makanan kenyang. Lebih dari 2 jam ditawarkan maskapai lain. Lebih dari 3 jam ditawarkan penginapan dan seterusnya. Itu kontraknya kontrak baku, Bapak. Secara tidak langsung kontrak baku itu adalah kontrak-kontrak yang standar dipahami sama. Makanya di dalam pekerjaan konstruksi SSUK kita harusnya standar se-NKRI. Harusnya. Yang berbeda adalah SSKK. Sama dengan kita naik pesawat, yang berbeda adalah apa yang kita bawa, baju apa yang kita pakai, oleh-oleh apa yang kita bawa, dan seterusnya. Jadi SSKK itu sungguh-sungguh sangat tergantung dari pekerjaannya masing-masing. Nah, ada teman-teman dari, saya nggak sebut nama ya, teman-teman dari LKPP yang menyatakan, Ton gampang Ton, SBU itu hanya tinggal memainkan SSKK-nya aja. Pemahaman sederhana mungkin yes, ya, mungkin saya setuju. Tapi dalam tanda petik, ketika ini banyak kontrak yang terjadi dalam satu pekerjaan, maka ini juga harus diwaspadai. Banyak dispute, contoh nyata seperti di Aceh misalnya. Saya tidak ingin menakut-nakutin, tetapi ini ada sisi yang mesti kita siapkan betul-betul sebelum melaksanakan seperti apa sih supply by owner ini. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Contoh aja, perlem ini stage pertama di IKN belum. Nggak tahu mungkin nanti 2000 setelah 2023 ya. Mungkin nanti akan dipakai di sana, saya tidak tahu. Tapi hari ini per minggu kemarin lah saya diskusi kecil-kecilan dengan teman-teman. Kebetulan saya di sana termasuk yang tim hurinya Monef gitu ya. Saya menanya di sana, kok IKN kok belum ada SBO ya? Jadi banyak 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 penjabarannya, banyak penjelasannya yang kurang lebih ketika saya simpulkan ternyata eh, belum ada standarnya baku, belum ada regulasi siapa yang bertanggung jawab kalau salah itu bagaimana dan seperti apa. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian SBU pemahaman saya, gitu, Bapak dan Ibu, SBU pemahaman saya adalah ada misalnya pengadaan bahan oleh pemilik dengan kontrak jual beli oleh pemilik dan produsen misalnya, yang kemudian diserahkan kepada main kontraktornya. Misal yang sering terjadi di contoh sederhana ya Bapak dan Ibu, yang sering terjadi di gedung yang biasanya lift AC itu diserahkan kepada kontraktor. Nah, lift dan AC itu kita yang adakan sendiri. Ya, lift dan AC yang kita ngadakan sendiri. Nanti kalau tendernya tender kontraktor, main kontraktor, nanti lift dan AC tinggal kita serahkan kepada mereka. Ada konsekuensinya, pasti ya. Ya, pasti ya. Nanti kita detailkan sedikit ya. Mudah-mudahan 45 menit dapatlah ini. Ini Pak Septian ngasih waktu sedikit banget. Oke ya, lanjut. Nah, Bisa paling bisa tidak, bisa tambah-tambah Pak, tenang Pak, ya bisa tambah-tambah ya, ditambah-tambah nggak tenang. apa-apa untuk teman kok ya. Eh, Paling Siap. tidak pertimbangan sebelum penerapan SBU ya. Ini pertimbangan ini kita coba kita banyak referensi yang menyatakan seperti ini, tapi kemudian saya juga termasuk tim hurinya di PHJD Loan Australia ya. Kebetulan kemarin teman-teman Australia juga menyampaikan tentang SBU. Dia menawarkan tentang SBU. Terus kemudian saya ada di sana hampir 5 tahun malah pendampingan kontrak ya. Pendampingan hampir 5 tahun. Kalau di dalam
loannya Australia hibah, karena hibah ya kemudian kita atur sendiri, nggak ikut perpres ya, hibah kita atur sendiri, diantaranya adalah bahwa yang ikut tender nggak boleh kena telat SCM 3, karena kita atur ya. Pak Dirjen saat itu, Dirjennya masih Dirjen yang lama, Bina Marga gitu ya, saya nggak ngomong siapa gitu ya, tapi kemudian setuju dengan itu. Nggak apa-apa nih, kita kita sebagai kehati-hatian kita kan ya, dan seterusnya. Tapi kalau di perpres nggak boleh, itu namanya nabrak perpres, melanggar perpres. Tapi kalau hibah kan nggak menggunakan perpres gitu. Tapi kita copy paste apa yang terbaik yang ada di pelaksanaan APBN maupun APBD, kita oplos, kemudian kita masukkan hal-hal yang rawan menurut sumber dananya. Kita masukkan diantaranya tidak kena peringatan sekali, tidak kena terlambat sekali, masih ada duitnya, terlebih begitulah kita 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 sampaikan di situ. Dan yang tidak tidak masuk ya tidak protes karena kita nggak menggunakan perpres. Kan itu kurang lebih ya. Nah, ini SBU itu silakan aja Anda menggunakan SBU, tapi SBU ini kan kembali kepada teman-teman PPK. Kalau teman-teman PK akan menggunakan SPU, karena dari pengalaman ini banyak dispute yang terjadi di Aceh, maka kita minta PPK yang sudah berpengalaman lah. Paling tidak itu sudah berpengalaman, ada resiko-resiko yang di dalam kontrak konvensional, satu kontrak, satu penyedia jasa itu kan juga banyak permasalahannya. Bukan masalah kontraknya ya, masalah pelaksanaan pekerjaannya. Itu yang mestinya silakan aja. Kalau ini pada PPK yang betul-betul hebat dan PPK yang pengalamannya sekian tahun, mereka sudah dipandang mampu, bla 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 bla, silakan aja. Terus kemudian SBO ini kan salah satunya kan begini Bapak dan Ibu, kalau kita mesen barang yang barangnya dari luar negeri, misalnya gitu ya Bapak dan Ibu ya, kemudian barang dari luar negeri itu membutuhkan proses yang lama, kan gitu. Nah, kalau di dalam kontrak yang konvensional kan baru baru akan pesan barang kalau setelah tanda tangan kontrak. Nah, dengan SBO barang-barang ini boleh dipesan duluan. Bagaimana mengemas dalam kontrak? Monggo ini masih dalam bayang-bayang ya. Artinya barang-barang yang betul-betul perlu mendatangkan yang perlu waktu banyak, gitu, maka boleh kok menggunakan SBU itu rasa-rasanya pas banget gitu ya. Supaya apa? Supaya proses mobilisasi barang yang datang itu tidak mengganggu pelaksanaan pekerjaan. Jadi, begitu tanda tangan kontrak, barangnya sudah datang, nah tinggal dipasang. Gitu. Nah, dengan konvensional, kontrak konvensional konstruksi yang sekarang ini kan kita baru boleh bergerak setelah tanda tangan kontrak. Nah, kalau belum tanda tangan kontrak nggak bisa bergerak, Bapak. Begitu ada kasus tertentu di daerah tertentu itu salah sendiri kenapa dia gitu jadi begitu. Nah, kalau dengan SBO bisa ini diantisipasi seperti ini. Terus kemudian SBO juga eh, ada kemampuan untuk bernegosiasi. Ya, kenapa kok dalam tender ada negosiasi? Saya juga mereferensi di konvensional juga ada negosiasi kok, gitu ya. Contohnya yang memenuhi persyaratan tinggal satu atau hanya satu, maka boleh dinegosiasi kan gitu ya. Nah, kita tarik juga nih di dalam konvensional SPO. Di SPO itu bisa dinegosiasi dengan catatan eh, karena proses tadi, proses apa mendatangkan alat, prosesnya terlalu lama, ini maka bisa saja apa ya harga satuan dasar atau prime prime cost ya, harga satuan dasar atau raw material itu bisa naik, fluktuasinya bisa naik bisa turun gitu ya, apalagi kontraknya kontrak panjang gitu ya. Sehingga menurut saya loh ya, maka itu dibutuhkan negosiasi dalam hal apa dengan harga dasar ini, harga satuan dasar ini. Harga satuan dasar ini akan kemudian menjadi keuntungan garis miring kerugian ketika melaksanakan SPO. Gitu ya. Syukur-syukur dia turun, nah pemilik pekerjaan bisa untung nih dalam tanda petik ya. Tapi kalau naik, nah pemilik pekerjaan ini bagaimana nih? Nah, ini perlu diperhatikan juga. Karena di dalam pelaksanaan pekerjaan itu rasa-rasanya mengenai mengenai eskalasi yang apa yang dicantumkan di dalam proses-proses kontrak yang sekarang sih nggak dipakai gitu ya. Dalam tanda petik ya, dalam tanda petik, misalnya saya akan kontrak.
Awas lo ya, di dalam SBU itu tidak ada eskalasi lo ya, berapapun tahun gitu. Sehingga apa? Sehingga Anda prediksikan bagaimana kalau naik, bagaimana kalau turun. Nah, kalau kontrak konvensional nggak begitu kan? Kalau kontrak konvensional lebih dari 18 bulan kan gitu ya, maka ada eskalasi. Itu pun kalau jenis kontrak harga satuan. Ada eskalasi pemahamannya begini Bapak dan Ibu. Anda nawar semen, harganya harga tender. Harga hari ini tender, semen hari ini. Pekerjaannya masih 2 tahun lagi. Jangan mikir 2 tahun lagi. Nah, nanti kalau ada kenaikan harga semen, dengan rumusan eskalasi, dengan data-data dari eh, 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 data apa namanya basic basic ya, data-data BSP dari kita, eh, kita berikan itu eskalasi gitu ya, data-data indeks dari eh, yang menerbitkan kenaikan kenaikan harga itu gitu ya. Jadi pemahamannya adalah tentang eskalasi ini menjadi bebannya pemilik ya, bisa naik bisa turun itu termasuk keuntungannya pemilik, tidak seperti di eskalasi sekarang gitu ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian juga mengenai resiko teknis dan resiko biaya. Nah, ini yang kalau biaya oke ya, seperti tadi ya. Kalau resiko teknis begini Bapak dan Ibu. Ketika barang ini sudah kita beli, kita pakai gitu ya, kita ketemu penyedia jasanya, ketemu barangnya, begitu akan kita serahkan kepada kontraktornya, main kontraktornya, tiba-tiba ada waste tertentu misalnya. Ya. Mestinya itu 2 meter perikasnya, tapi ternyata dia membuatnya 2,10 meter. Nah, yang 10 kali sekian biji, kali sekian ratus kan menjadi waste. Siapa yang tanggung jawab ini? Terus siapa yang nanti yang misalnya spesifikasi teknis? Siapa nanti yang bertanggung jawab kalau nggak sesuai dengan spek? Kan gitu ya. Nah, kalau kemudian di dalam proses-proses konvensional, begitu mengerjakan, membuat tiang panjang di situ kan gitu ya. Tiang panjang beton kan butuh 28 hari ya sekarang ini ya. Atau dengan obat-obat dengan kemajuan teknologi bisa dengan 14 hari. Kan gitu ya. Nah, ketika 14 hari kemudian itu sudah sesuai dengan spek, ya itu yang tujuan kita. Nah, kalau tidak tidak sesuai, ini kan jadi masalah. Pakai bongkar lagi segala macam. Nah, kalau dengan ada SBU ini kan itu bisa ditanggulangi. Karena diadakan duluan, dicek duluan, baru diserahkan ke teman-teman SBU. Perancangan yang matang pasti. Terus kemudian waktu dan pengelolaan proyek. Teman-temanku ini memang apa ya? Waktu untuk SBU itu harus yang lumayan panjang lah ya. Jangan 1 tahun, minimal waktu yang jangka long term lah, jangka panjang lah, gitu ya. Terus bagaimana pengelolaan proyek? Nah, ketika ketika uh, uh, mobile proyek pengelolaan proyek ini kan seperti apa mengendalikan lingkup, seperti apa mengendalikan biaya, mengendalikan spesifikasi, mengendalikan sengketa. Ini kan ada seorang orang itu di dalamnya. Ya, Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian yang paling penting adalah ketika akan mengadakan dengan barang-barang supply by owner, maka harus ada pengelompokan barang-barang itu yang hitam putih, ada masa pemeliharaannya harus tegas harus jelas. Ya, misalnya menggunakan contoh lah, contoh misalnya tentang lift, ya, itu ada masa pemeliharaannya, ada masa pemasangannya, ada risiko-risikonya di sana, gitu ya. Nah, itu harus jelas, bisa terpisah dengan gedung yang ada misalnya. Nah, itu bisa di SPO gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ada pengelompokan yang jelas lah. Terus kemudian keuntungan SPO ini juga dari beberapa referensi juga bisa ngajak teman-teman penyedia jasa kecil di lingkungan pekerjaan itu. Sekarang kan enggak. Aturan yang ada sekarang ini ketika melakukan subkontrak kepada kecil, itu kecil dimanapun bebas gitu ya. Sehingga apa? Sehingga kecil di kiri kanan lokasi proyek ini menjadi penonton. Nah, kalau penonton kan lama-lama nyorakin, lama-lama nyambitin, lama-lama bikin kerusuhan kan itu ya, kurang lebih ya. Saya mohon maaf agak kasar. Sehingga aturan kita kecil itu mestinya itu teruntuk kepada lingkungan pekerjaan di situ.
sekurang-kurangnya supaya pembinaannya clear itu satu daerah tertentu lah. Bisa kabupaten, bisa wali kota, bisa provinsi lah. Jangan tendernya di pekerjaannya di Papua, bawa kecil dari Jakarta, spesialis dari Jakarta, susah itu, gitu ya. Nah, di dalam SBU ini bisa mengutamakan penyedia jasa di lingkungan sekitar, gitu ya, Bapak dan Ibu. Dan kemudian rasa-rasanya eh, di dalam SBU ini harus eh, seperti misalnya ada supplier AC, supplier lift, precast. Tadi mestinya ada nominasi, sudah ditetapkan dulu ya. Ketika akan tender main kontraktor dalam bahasa saya, ada tender yang main kontraktor, kemudian main kontraktor ini sudah tahu, oh si AC-nya perusahaannya si A, si B, si C, si D, gitu Pak. Bapak dan Ibu. Supaya apa? Supaya kinerja yang kemarin-kemarin si A, B, C ini bisa dinilai dan bisa diyakinkan kepada main kontraktor. Loh, model dia begini begini begini, saya harus begini begini gitu, Bapak dan Ibu. Dan ini tidak sederhana loh. Menjalin kontrak yang lebih dari satu penyedia jasa itu suatu apa ya? Bukan tantangan ya, suatu daya gerak yang luar biasa. Kalau nggak betul-betul tidak pengalaman, nanti agak menjadi ribet gitu ya. Betul-betul seksi nih, gitu ya. Sehingga anda harus punya pengalaman minimal pernah menjadi PPK dalam tanda petik. Kalau PPK yang baru ada SBO bisa keluar nih. Karena apa? Karena satu kontrak saja ketika kita kita praktek di yang ada sekarang ini itu masih banyak masalah gitu ya. Apalagi dengan satu pekerjaan, dengan dua kontrak, dengan tiga kontrak, dengan empat kontrak. Ini yang mesti di contoh yang nyata kemarin. Dari tadi yang di Aceh tadi ya Bapak dan Ibu ya. Jadi nominasi penyedia jasa menurut saya kok penting ya. Dan ini termasuk Bu Dwi dari ITB juga sependapat dengan kami ya. Jadi dia menyampaikan nominasi supplier. Sudah ditentukan dulu nama-nama penyedia jasanya. Artinya apa? Ketika ada supply by owner ini, maka perusahaan-perusahaan itu sudah di apa ya pemahamannya sudah main kontraktornya itu sudah mengatakan ya saya setuju itu, ya saya setuju itu. Tapi sedalam apa ya nanti kita menjadi diskusi kita kan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ini kalau konvensional seperti ini Bapak dan Ibu. Nah konvensional itu cukup kepada pelaksanaan pekerjaan konstruksi saja. Kadang-kadang kita dibantu oleh supervisi, dibantu oleh supervisi bisa pengawas jasa konsultan konstruksi, bisa manajemen konstruksi gitu. Kalau 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 konsultan di sini yang pendampingan pada pemilik ini dia memberikan apa ya? Memberikan suatu eh, bisa semacam peringatan dini, awas lo ya, pekerjaan ini bla 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 bla, tolong PPK kan gitu ya. Seperti ini Bapak dan Ibu. Nah, kalau supply by owner ini seperti di atas tadi, seperti ini. Jadi masing-masing dikontrak oleh pemilik sendiri, gitu. Nanti tinggal diserahkan kepada kalau sudah jadi masing-masing pada SBU tadi diserahkan kepada main kontraktornya. Gitu Bapak dan Ibu. Kesehariannya di konvensionalnya kayaknya sudah ada filosofi seperti ini ya. Yes, dia beli AC sendiri kepada kepada pihak supplier, beli kaca, beli pasir, seperti itu. Nah, itu yang kemudian akan kita angkat. Bagaimana kalau yang beli itu tadi, yang beli itu PPK sendiri, jangan oleh si main kontraktor tadi, gitu ya. Kenapa begitu? Karena kalau melalui dia kan arusnya jadi lebih panjang gitu ya. Kalau lebih panjang ya, jalinannya itu kayaknya menjadi beban keuangannya juga lebih panjang, lebih banyak gitu ya. Mudah-mudahan ini seperti itu ya, mudah-mudahan. Kalau beli sendiri lebih murah lah daripada dibelikan orang, kurang lebih begitu ya. Nah, di pemahaman sederhana ini coba kita beli sendiri aja nih kan gitu. Ya, ini SB itu kan semacam begitu, Bapak dan Ibu. Ya, ini seperti ini. Mereka yang beli-beli yang menyediakan ini adalah pelaksana pekerjaan konstruksi. Kita hanya satu kontrak dengan dia, ya. Jadi material supplier, personil, peralatan, gitu ya.
itu itu yang menyediakan PPK-nya. Jadi kalau ada apa-apa kita tinggal tinggal ngebukin dan mana petik ya, tinggal menyampaikan kepada pekerjaan konstruksi aja. Nah, kalau kita masing-masing kita beli, pasti PPK-nya ya, punya kerjaan tambah, punya tanggung jawab yang bertambah. Sehingga inilah yang kemudian ayo kita diskusikan bersama ketika di dalam satu kontrak dengan beberapa kontrak pasti ada banyak dispute. Pasti juga ada plus minus juga Bapak dan Ibu. Ya ada plus minus juga. Ya Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian ini konvensional pun seperti ini Bapak dan Ibu. Selama ini yang terjadi adalah bahwa menang tender selesai. Enggak. Yang kita tuntut itu bukan menang tender. Yang kita tuntut itu adalah pekerjaan sesuai dengan kontrak enggak. Ya Bapak dan Ibu. Tender itu hanyalah salah satu pertandingan saja. Tapi yang kita tuntut adalah apakah pekerjaannya sesuai dengan kontrak yang kita kita mauin enggak? Ya Bapak dan Ibu. Nah, yang terjadi sekarang adalah ketika tender itu rancangan kontrak terutama di SSKK itu nggak pernah diisi. Syarat-syarat khusus kontrak itu nggak pernah diisi. Mestinya pada saat tender SSKK ini ya, satu kontrak satu penyedia satu SSKK. Jadi kalau banyak penyedia pasti banyak SSKK tentunya. Ya, teman-temanku semua. Jadi tolong itu dipahami bersama ketika itu kontraknya kontrak konvensional, itu teman-temanku harus menyampaikan SSKK. Dalam SSKK itu isinya apa? Isinya satu, kurang lebih ya, awas lu ya, ini keuntungan dari pekerjaan ini seperti anak, seperti ini, bla 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 bla. Kelebihannya seperti ini, kekurangannya seperti ini, materialnya jauh dari mana-mana. Itu harus diceritakan, teman-temanku. Kenapa harus diceritakan? Supaya yang menawar itu bukan asal menang doang, tapi dia bisa nawar, oh kalau begitu saya nawar karena pekerjaannya begitu. Saya ada untung nih. Oh kalau begitu saya nawar karena saya nggak nawar karena pekerjaannya susah, karena sulit dan seterusnya. Bukan hanya melihat bagaimana proses tendernya doang, tidak teman-temanku. Harus SSKK ini syarat-syarat khusus kontrak ini harus disampaikan kepada mitra supaya mitra melihat saya tidak hanya menang tender doang tapi membeli dalam pelaksanaan pekerjaan. Kan gitu ya. Ini SSKK inilah yang kemudian sering kita jumpai untuk tender yang nilainya 100 miliar, 120, 70 miliar, SKK-nya kosong loh. Ini piye ini? Adalah SSKK inilah yang kemudian menjadi muara terakhir. Masalah tender menang kalah itu biasa, tapi dalam pelaksanaan pekerjaan, kalau Anda nggak bisa melaksanakan pekerjaan, maka resikonya lumayan bangkrut atau tidak bangkrut dalam tanda petik ya. Nah, dari contoh di sini kami mencoba bahwa awas lo ya, dokumen pemilihan atau tender yang di dalamnya ada rancangan kontrak, bagaimana naik kontraknya? Apakah pelak tidak? Karena apa? Karena kalau Anda sudah menang tender, kan gitu ya, kemudian melihat ke lapangan, penghitungan bersama MC0, apakah betul volume yang ditenderkan, gambar yang ditenderkan dengan yang di lapangan sama apa enggak? Nomor satu itu. Itu kalau konvensional. Tapi kalau SBO maka beberapa kontrak itu yang harus Bapak persiapkan seperti itu. Harus Bapak Ibu persiapkan seperti itu. Nah, di dalam kontrak bagaimana pengendaliannya? Kontrak sudah ditandatangani misalnya. Nah, kalau kemudian di dalam kontrak itu kita membuat semacam yang disampaikan Pak Septian tadi, membuat suatu kesepakatan SOP, ya. Ini bahasa saya, standar operasi dan prosedur bagaimana melaksanakan pekerjaan A, paket A ini seperti ini. Paket B beda lagi. Sangat tergantung bagaimana lokasinya, pekerjaannya, spesifikasinya, tempatnya. Itu harus membuat semacam SOP, standar ini loh, nanti pelaksanaan seperti ini. Harus seperti itu. Semacam orang bikin animasi plek-plek-plek gitu ya. Kalau dalam bahasa aturannya membuat RMPK, rencana mutu pekerjaan konstruksi.
Bagaimana jaminanku saya sebagai BPK nanya kepada mitra, mitra, Anda sudah menang tender nih. Apa jaminanku bahwa pekerjaanmu itu bermutu? Kan gitu ya. Maka dia akan membuat semacam, nih rencananya begini Pak. Ya Pak Anton ya misalnya, gini, 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 gini. Nah, dalam perjalanannya dia dimutakhirkan sesuai dengan apa? Sesuai dengan lapangannya. Dibikin CCO, setelah CCO selesai bikin adendum. Jadi CCO juga bukan adendum. CCO itu pengganti dari sini, dikerjakan di sini, begitu sudah selesai, ayo kita rapatkan, ayo dibuat yang namanya adendum. Nah, terus kemudian di dalam pengendalian kontrak ini, bagaimana pengendalian kontrak dengan pengendalian pekerjaan? Pekerjaannya itu ternyata tidak 5 meter, kontraknya masih 5 meter. Ya di adendum. Bagaimana adendum? Dibuat justifikasi. Bagaimana membuat justifikasinya? Kan ada laporan. Ada laporan harian, ada laporan mingguan, ada laporan bulanan. Setiap laporan itu, kalau kita split teman-temanku semua, itu ada administrasi, ada teknis, ada harga. Dan kalau ini hanya untuk konvensional, maka bayangan kita, kalau lebih dari dua penyedia jasa, harus membuat dua seperti ini. Tiga penyedia jasa, tiga seperti ini, ya Bapak dan Ibu. Ini bukan rumit, ini justru malah menantang nih teman-temanku. Barangkali SBY ini paling pas di kita misalnya, ya teman-temanku semua. Apalagi sekarang sudah ada e-processing ini, semua barang-barang sudah dijamin di sana dengan e-processing. Tinggal pelaksanaannya nih yang kita clearkan ini, yang kita sebut dari quality surveyor, quality mutu, semuanya kita cek di sana. Cek mutunya, cek spesifikasinya, cek keuangannya, cek administrasinya, dan seterusnya. Itu bisa didapat dari laporan-laporan itu, Bapak dan Ibu. Ya, teman-teman semua. Nah, ini sudah ya, Aceh ini sudah ya, sudah ini berkali-kali. Jadi, kalau konvensional, seperti yang di kuning ini, ya, kontrak konvensional, kita berkontrak dengan perencanaan sudah dikerjakan, baru berkontrak dengan konsultan pengawas, sekaligus ngawasi dengan pelaksanaan konstruksi. Ya, Bapak dan Ibu. Tapi kalau supply by owner, ya kita kontrak semacam main kontraktor gitu ya, atau dalam dalam bahasa PP itu manajemen konstruksi lah. Kalau membangun rumah itu kita kontrak mandornya doang gitu ya, tukang-tukangnya nanti yang kerjakan gitu, kurang lebih begitulah, kurang lebih begitu Bapak. Jadi banyak kontrak di dalam sana. Supply by owner ini eh, rasa-rasanya setiap hari sudah kita alami deh kan, kayaknya gitu ya. Tapi ketika kita terapkan bisa nggak ya ini kan gitu ya. Ya, karena apa? Pekerjaan konvensional itu ya sesungguhnya bisa disuplai by owner, bisa. Tapi apakah berani kita gitu ya? Dan tanda petik ya. Kenapa? Karena dia cuma kontraktornya dia maaf. Pekerjaan konstruksinya juga beli AC, pekerjaan konstruksinya beli 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 lift, beli lampu, beli kaca, kan dia beli juga kan. Nah, itu yang kemudian akan kita tarik menjadi kita aja deh yang beli deh. Nah, barangkali ada keuntungan ekonomi dari situ gitu ya. Teman-temanku semua. Ya, monggo lah, ini plus-plusnya ada di Bapak dan Ibu. Bagaimana kedalaman Bapak Ibu menggali. Ya, Bapak dan Ibu ya. Tapi plus minus dari SBU, nih, Bapak dan Ibu, ini konsep kita adopt dari Perlem 5 2022 yang dibahas oleh pemilik paling baik diadopsi sebagai komponen dari bentuk kontrak lain. Jadi dari Perlem ini kayaknya dia tidak memerintahkan, tidak apa ya, di Perlem nomor 522 ini untuk IKN ini tidak ada standar khusus untuk SBU, gitu ya. Kemudian kami menyampaikan kepada teman-teman di sana di IAPI dan teman-teman di sana juga ada teman-teman yang lain gitu ya, untuk dibuatlah regulasi yang hitam putih gitu ya. Ya, Bapak dan Ibu. Apalagi untuk potensi untuk menghilangkan resiko proyek dengan pembelian lebih awal dari barang-barang yang membutuhkan waktu pengiriman yang lama tadi yang kita sampaikan tadi ya. Terus kemudian ada kepastian pemasok pasar. Jadi sebelum ditenderkan dulu, kontrak bangun gedung lah misalnya, kita selidikin dulu, kita kontrakin dulu, apakah yang menyediakan batu bata itu cukup nggak untuk bangunan kita? Ketika cukup, jalan. Kan gitu. Ketika itu terbatas, ya itu jalan. Kalau kalau terbatas kita tender, wah nanti jangan-jangan nanti supply pasarnya nggak ada nih, kan gitu ya. Maka menjadi tanda tanya, kan ya. Ada pekerjaan-pekerjaan yang membutuhkan eh,
material yang terbatas. Ini bisa di supply by owner, gitu ya. Ya, Bapak dan Ibu ya. Konsistensi produk yang digunakan sehingga meningkatkan atau mempermudah perawatan selanjutnya. Apa iya? Monggo lagi kembali kepada Bapak dan Ibu ya. Terus terang saya untuk SBU ini kok belum belum mengalami selain di Aceh ya. Kalau kesehariannya rasa-rasanya iya deh. Nampak di permukaan tuh kayaknya begitu bisa gitu ya kayaknya. Tapi prakteknya ya monggo kalau di Aceh itu ketika bangun perumahan sekian ribu perumahan gitu ya. Kemudian atapnya atap baja ringan gitu ya. Kemudian ternyata menurut kita lebih lebih mudah kita sediakan di kontrak sendiri bagian atapnya sama bagian gedungnya. Ternyata prakteknya ternyata nggak sesederhana yang kita bayangkan. Jadi hanya nampak permukaan aja kok kayaknya gampang, dari pelaksanaannya agak ribet ya. Tapi monggo lah, apakah dari masing-masing pelaku pengadaannya yang tidak profesional atau masing-masing pelaku pengadaannya yang merasa aturannya itu belum hitam putih, monggo aja. Ya Bapak dan Ibu ya. Nah, kalau diadopsi dengan SBU, ketika pekerjaannya menjadi tanggung jawabnya pemilik, maka dia dibebani kepada kualitasnya. Kualitas barang yang disediakan, maka PPK ditanyain, betul nggak nih menurut Anda? Gitu loh Pak ya, Bapak dan Ibu. Ini perlu 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 dukungan juga nih, tambahan-tambahan yang membantu PPK nih. Terus kemudian ada waktu pengiriman. Bagaimana waktu pengiriman? Misalnya sudah kita kontrak, terus kemudian bangun gedung sudah kita kontrak, tiba-tiba eh, material pondasinya telat. Nah, kan jadi pelaksanaan jadi agak ribet juga nih. Sehingga hal seperti ini, waktu pengumuman ini sudah ada kepastian. Nggak boleh meleset, karena kalau meleset itu menjadi pekerjaan yang di belakangnya menjadi mundur lagi gitu ya. Ini yang perlu 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 kepastian ini. Dari penyimpangan dari para pembelian itu lebih dapat sedikit bisa diantisipasi ya. Karena kalau ngecor pada saat atau membuat fondasi pada saat kontrak, begitu ya, Bapak dan Ibu, itu kan bisa saja hasilnya nanti belum belum ketahuan. Jangan-jangan memenuhi spek nih, jangan-jangan enggak nih kan gitu ya pada saat tanda tangan kontrak. Tapi kalau sebelumnya kita SBO sudah kelihatan nih, wah ini mutunya sekian, sekian tinggal bilang sama main kontraktor ini seperti ini, oke, oke, gitu ya kurang lebih Pak. Plus minusnya ada ada menjadi ya menjadi kedalamannya dari SBO ini tentunya dari teman-teman sendirilah yang kemudian akan merasakan itu. Tetapi ada referensi dari beberapa pengalaman yang menyatakan awas lu ya, SBO itu sesungguhnya karena yang menyediakan itu adalah pemilik pekerjaan, maka pemilik pekerjaan pasti pasti teman-temanku dibebani kepada kualitas barang itu. Ya, ini yang ngejar kualitas barang bukan hanya pemeriksa loh. Pada kontraktor, si kontraktor main kontraktor ketika akan memasang barang itu juga harus ditanyakan nih kualitas barangnya kok tidak sesuai dengan ini perlu perlu di kedalaman langsung ya. Terus kemudian waktu pengiriman. Nah, ini juga perlu perlu rigid gitu ya. Terus kemudian potensi penyimpangan bisa diantisipasi lebih lebih dini memang. Ini misalnya cacat dalam produk tertentu. Ini ya. Nah, kalau cacat dalam produk tertentu, ini juga menjadi Boleh risiko izin pemilik Pak juga Ketua, loh. Ya, siap. waktunya Ya, sudah Pak. habis Oke. tapi tambahkan Nambah yang penting ke depan 10 menit ya. kesempatan. 10 10 menit menit ya. siap. Oh, Yang penting lebih teman-teman enggak semua, siap. ini materi-materi ini kan tidak saya skip ya. Meskipun saya skip, Bapak kan bisa, Bapak dan Ibu bisa baca ulang nanti ya. Siapa tahu akan Bapak Ibu kembangkan lagi. Oh, nih ternyata tulisan Anton tuh ngawur misalnya. Istilahkan aja di apa namanya? Didetailkan saja. Dibuat semanis mungkin sesuai dengan pengalaman pemahaman Bapak. Tapi yang kami state ini, kenapa kami berani menjerit ini? Karena satu, memang supply by owner ini ada salah satu pemikiran-pemikiran yang kayak-kayaknya di kita belum deh gitu ya. Kayaknya belum. Kecuali Aceh ya, yang hitam putih. Atau sehari-hari sudah kita laksanakan, tapi kita nggak sadar bahwa itu SBU. Kan gitu ya. Kayaknya SBU deh, tapi bukan gitu ya. Tapi monggo lah. Ya, Bapak dan Ibu ya. Baik, kita lanjut. Eh, di dalam perpres ini di perpesnya kenapa SBU tidak hitam putih? Karena di perpesnya itu hanya secara umum saja. Jadi kalau kita mendetailkan dalam bahasa bahasa ya Bapak dan Ibu,
Di dalam Perlem, Perpres maupun Perlem nomor 5 tahun 2012 itu memberikan pedoman secara umum saja yang sedemikian rupa sehingga digunakan pendekatan pendekatan umum dari lintas pemerintah dan tidak secara eksplisit itu tidak detail ya mempertimbangkan keterlibatan langsung kita gitu ya bahwa di sana peraturannya hanya pokoknya kalau ada pengadaan perhatikanlah value for money kan gitu ya itu. Kemudian prinsip pengadaan efisien, efektif, transparan, terbuka, kompetitif, adil dan akuntabel kan gitu ya. Mestinya kan ini kan diterjemahkan di masing-masing aturannya kan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Ya Bapak dan Ibu kalau karena saya juga termasuk pendampingan kontrak di Loan Australia. Di Loan Australia pun juga SBU kayaknya jarang dipakai gitu ya. Ada satu dua lah gitu ya. Tapi monggo lah itu bukan anak-anak ya. Monggo. Terus kemudian di dalam penggunaan di SBU itu untuk meningkatkan kemudian klaim kontraktor. Jadi banyak klaim yang terjadi. Ya banyak klaim yang terjadi. Yang contoh di Aceh tadi ya. Ya ini minusnya ya, tapi ini tidak untuk nakut-nakutin, tapi coba ini untuk menantang Bapak dan Ibu supaya bagaimana tidak terjadi seperti ini. Ya teman-temanku semua. Kesimpulan sementara tentang SBU, eh, saran gitu. SBU itu silahkan pekerjaannya yang sederhana, kemudian detailkan risiko-risikonya secara jelas ya. Ketika Bapak dan Ibu bisa mendetailkan, bisa mengelompokkan suatu pekerjaan, ada masa pemeliharaannya dengan masa pemeliharaan yang lain, pekerjaan yang lain bisa dikelompokkan gitu, ya, bisa dibatasin gitu ya, maka silakan aja gitu pakai. Tapi kemudian penting dicatat juga bahwa di kasus pemilik pekerjaan, awas lu ya, ketika Anda akan meng-SBU-kan suatu kontrak atau kontrak SBU sebagai alternatif yang menurut kita-kita itu lebih bagus, lebih baik gitu ya, maka Anda harus perhatikan. Harus ada warning lah, kehati-hatian dalam hal apa? Ada pengiriman barangnya, proses pengangkutannya, kualitasnya, ya, secara khusus ya. Terus kemudian dampak penjadwalan. Ya, dampak penjadwalan itu kalau pas itu nggak masalah. Begitu itu telat sedikit di paket di pekerjaan tertentu akan berpengaruh pada pekerjaan yang lain. Ini yang perlu kuat di sini ya Bapak dan Ibu. Menentukan nominasi pekerjaan penyedia, kemudian tadi sudah terus kemudian menentukan di dalam SBU itu Bapak dan Ibu harus menentukan pemenang dulu nama perusahaan si A menyediakan AC, si B menyediakan lift, gitu harus tahu si A si B-nya dulu. Nah, si A si B ini dia dalam dalam prakteknya gitu ya, itu mestinya kontraktor utama atau main kontraktor sudah harus menyetujui atau tidak menyetujui. Tapi proses didik kita kan nggak seperti itu karena yang memproses kita itu Pokja. Pokja itu pokoknya paling hebat gitu ya. Orang lain boleh memberi masukan, tapi Pogjanya nggak mau ya nggak mau gitu. Tapi mudah-mudahan ini di bagaimana mengelaborasikan supaya apa, Pak? Supaya masing-masing pekerjaan sublet owner itu si pekerjaan main kontraktor ini itu juga ikut cawe-cawe ya, cawe-cawe jangan kira repot ya. Maksudnya bukan cawe, ikut menyatakan pertimbangan, memberikan pertimbangan atau tidak berkeberatan lah kepada untuk pengadaan AC, si B, lift, si C, material precast, dan seterusnya. Harus di bawah itu. Karena apa? Karena dialah kemudian yang akan menjahitnya. Gitu ya, Bapak dan Ibu. Kemudian itu yang kemudian kita tawarkan harus kalau long term, kalau pekerjaan itu panjang, harus harga satuan pekerjaan ini tidak apa ya istilahnya tidak boleh berubah. Ya, yang boleh berubah misalnya material semen misalnya. Atau semen itu harga segitu ya segitu. Kalau kemudian akan naik atau akan turun itu menjadi resikonya si pemilik pekerjaan. Gitu ya. Itu tawaran kami ya. Terus kemudian yang berubah menjadi bagaimana ongkos angkutnya, ongkos pasangnya, wastenya, overheadnya silahkan aja. Tapi harga satuannya nggak boleh berubah. Kalau eskalasi kan nggak. Agak berbeda kalau eskalasi. Nawarnya hari ini semen, hari ini kita tawar, terus kemudian eh, 2 tahun lagi naik ya kita 2 tahun lagi naik dengan rumusan tertentu maka kita bayarkanlah kenaikan itu gitu ya agak agak beda sedikit dengan ini. Terus
ketika ini akan tetap Bapak laksanakan dengan SBU, maka pertimbanganlah membuat kesepakatan tentang wasta material, tentang material sisa yang tadi kita sampaikan. Kalau precast ada butuhnya itu 3 meter gitu ya, semua 3 meter semua. Ternyata ketika dipasang di lapangan, ada yang 2,5, ada yang 3,5. Ah, itu kan menjadi pertimbangan juga nih. Karena apa? Karena wasta itu menjadi risikonya pemilik, gitu ya. Di risiko pemilik. Maka kemudian juga perlu didefinisikan ulang barangkali ya, yang kita bayarkan itu pekerjaan sesuai dengan spesifikasi yang diminta sebagai tuntutan pekerjaan yang diminta atau spesifikasi yang terpasang itu kan beda. Terpasang itu mengandung makna teman-teman BPK kan mengatakan ya kalau terpasang cuma 2 meter, prikasnya 3 meter yang 1 meter nggak saya bayar, begitu ya. Termasuk pengangkutannya nggak saya bayar itu. Jadi ngangkut 2 meter aja tuh. Kali sekian sekian menjadi sekian triliun jadinya. Sekian miliar kan gitu ya. Kan gitu ya Bapak dan Ibu ya. Terus kemudian tadi pertimbangan schedule penandatanganan material, pertimbangan kualitas, pertimbangan sedini mungkin owner mengetahui terjadinya keterlambatan pekerjaan. Jadi dalam proses itu harus ada orang-orang yang kritis mengenai proses-proses ini gitu ya. Atau yang bantuin PPK itu harus mengetahui lebih dini. Oh ini akan telat nih kan gitu. Itu harus ada Bapak. Kalau yang biasa-biasa kan cuma kita tanya kontraktornya, maaf, pelaksanaan pekerjaan konstruksinya. Kalau sekarang enggak, harus si PPK harus lebih aktif terhadap jadwal-jadwal pengiriman material-material yang disediakan oleh PPK tadi. Mana yang terlambat, mana yang tepat waktu, karena keterlambatan dari material di sebelah sono akan cukup berpengaruh terhadap pekerjaan yang lain. Sehingga ini mesti diketahui lebih dini. Terus kemudian ada tentang pertimbangan kesepakatan para pihak untuk uji material. Ya, itu beban siapa nih? Jadi beban pemilik ya, tolong diperhatikan. Karena pemilik ini kemudian menyediakan material-material ini kan perlu diuji juga supaya keberterimaan satu pekerjaan paket ABC oleh yang menjahit tadi, main kontraktor tadi menjadi diterima kan gitu ya. Ya Bapak dan Ibu. Terus kemudian SBU ini tentunya harus juga dipahami kalau kita cermati Bapak dan Ibu, aturan-aturan manapun termasuk pengadaan pasti dia ada kriterianya. Ya. Kemudian dia ada syarat-syaratnya. Terus kemudian dia ada tata caranya. Misal, kriterianya untuk pekerjaan kompleks, bla 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 bla, misalnya. Syarat-syaratnya apa? Bagaimana mengevaluasinya? Semacam itu. Yang harus yang kita tuntut dalam SBU, mudah-mudahan di dalam SBU nanti dia sudah ada kriteria pekerjaan SBU itu apa? Bla 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 bla. Ketika ada kriteria seperti itu, udah syarat-syarat untuk SBU itu apa? Pesertanya, syarat-syaratnya, atau PPK-nya, atau penyedia atau pekerjaannya, terus bagaimana mengevaluasinya? Ini belum belum kita tawaran dari kami ya Bapak dan Ibu, karena kalau kriteria dari pekerjaannya, misalnya bisa produksi massal, precast, spesifikasi yang standar, perencanaan yang standar, terus kemudian mudah mengelompokkan dalam pemeliharaan, partisipasi lokal, ini harus kriterianya seperti ini. Terus kemudian syaratnya bagaimana? Bikinlah syaratnya. Misalnya di IKN, yang namanya produk tenaga kerja lokal adalah yang ber-KTP bla bla bla, yang kurang lebih sekian tahun tinggal bla 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 atau kawin dan seterusnya. Itu perlu dibuat tiga ini karena sesungguhnya dalam suatu pengadaan atau proses-proses pengadaan itu ada tiga tuntutan ini: kriteria, syarat-syarat dan tata cara. Nggak lebih dari ini. Ketika pengadaan ada kriterianya, ada syarat-syaratnya, tapi nggak ada bagaimana mengevaluasinya, itu menjadi membingungkan. Banyak sekali teman-temanku semua ketika menambahkan syarat, dulu masih ramai-ramai menambahkan syarat, ditambahkan syarat tapi bagaimana mengevaluasinya tidak dikasih tahu. Ya, ada syarat pasti ada cara mengevaluasinya. Nambahkan syarat tapi mengevaluasinya nggak ada, ya bagaimana mengevaluasinya? Itu nambah syarat doang tapi nggak dievaluasi kan jadi begitu ya. Jadi rame lah itu di dalam proses-proses pemilihan. Ya Bapak dan Ibu, contoh-contoh yang rasa-rasanya pernah bisa di SBU kan ya, rasa-rasanya gitu ya.
Kita coba aja. AC, genset, beton, ready mix. Kayaknya bisa nih. SPU material, lift, itu bisa nih kayaknya. Apakah bisa betul? Ayo kita coba. Rasa-rasanya bisa, rasa-rasanya loh ya. Ya Bapak dan Ibu. Ya, misal, contoh lah. Kita mau gedung udah selesai, ruangan untuk elevator udah selesai. Tiba-tiba liftnya itu nggak datang-datang. Nah, ini menjadi salah siapa nih? Pekerjaan terlambat itu karena liftnya, atau pekerjaan terlambat itu mungkin karena pembangunannya. Nah, itu perlu perlu pengelompokan ini nih. Sehingga tanggung jawabnya clear. Ini salah Anda, membebani kepada salah Anda. Tapi maukah liftnya itu dibebani juga atas kesalahan 1% terhadap total pekerjaannya? Pasti nggak mau. Bagaimana kalau kita denda parsial, liftnya aja yang kita denda. Yang terlambat yang lain kan menjadi ikut terlambat juga jadinya. Nah, ini bagaimana nih? Perlu di, dibedah juga nih. Semacam serah terima parsial ini. Ya, kan itu ya. Bagaimana kalau ada serah terima parsial seperti ini? Misalnya, gitu ya, Bapak dan Ibu. Ya, kalau di parsial di pekerjaan konvensional itu gampang karena satu satu penyedia jasa. Ya, tapi kalau beberapa penyedia jasa kemudian dalam satu pekerjaan dibikin dari beberapa kontrak juga agak ribet juga mestinya. Nah, inilah mestinya yang kita kita cermati bersama teman-temanku semua. Yang lain-lain itu hanya tambahan saja dari kami, nanti bisa dilihat bisa tidak. Ini hanya mencoba untuk mengingatkan Bapak dan Ibu kalau kalau kemudian apa namanya se sebanyak SBU lah, sebanyak kontrak lah. Misal ini kan konvensional, ini saya contohkan konvensional Bapak dan Ibu. Ini alur pikir dalam SSUK seperti ini. Kalau kontraknya konvensional ya, maka ketika kontraknya itu ada dua kontrak, pasti ada dua begini. Nanti tinggal Bapak dan Ibu tinggal dikecil-kecilkan mana yang tidak bermasalah gitu, mana yang tidak terlalu penting dalam paket kerjaan tertentu. Tapi untuk pekerjaan konstruksi secara secara kita melihat kepada SSUK-nya begini Bapak dan Ibu. Ya, Bapak dan Ibu. Terus kemudian di dalam kita melihat di dalam pelaksanaan pekerjaan, maka kemudian si konsultan pengawas, terus kemudian kemudian pelaksana pekerjaan konstruksi akan membuat seperti ini. Ini hanya di dalam kontraknya loh ya, di dalam kontraknya, di dalam SOP-nya seperti ini. Yang kita sebut-sebut tadi, ketika menang tender, maka si kontrak atau pekerjaan konstruksi, dilihat paling kanan Bapak dan Ibu, maka dia harus membuat rencana mutu pekerjaan konstruksi. Rencana mutu pekerjaan konstruksi kurang lebih seperti yang saya ceritakan tadi. Mana jaminan mutu kamu ketika akan kerja? Semacam membuat animasi kelak-kelak gedung itu. Terus kemudian ada rencana kelola lingkungan. Ada rencana manajemen lalu lintas pelaksanaan pekerjaan. Jadi ternyata di dalam pelaksanaan pekerjaan itu lalu lintasnya juga diatur. Jangan sampai kemudian kayak di Jakarta ya, macet di dalam paket tertentu, proyek tertentu macet, berebut masalah siapa yang ngangkut pasir, ngangkut eh, kayu, ngangkut bahan yang lain. Ini perlu diatur juga ternyata. Gitu ya Bapak dan Ibu ya. Terus bagaimana pekerjaannya? Bagaimana kita mengendalikannya? Nah, ini adalah satu pekerjaan konvensional. Tentunya kalau SBU, sebanyak kontrak yang kita tanda tangani. Ada 5 kontrak, ya ada 5 seperti ini. Ada 5 penyedia jasa, ya ada 5 penyedia jasa seperti ini. Ini bagaimana kalau ini mandiri dan bagaimana kalau saling berhubungan? Ini yang kemudian harus dijawab oleh teman-teman semua. Gitu ya teman-teman semuanya. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Pak Sep, demikian dari kami karena ini saya sudah telat Siap, 10 menit Bapak. dan 15 menit ya. Bapak. Mohon maaf. Siap. Lebih sedikit tidak apa-apa. Baik, Bapak Ibu-Ibu, ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Silahkan klik tombol. Saya keluar dulu ya. Siap, Bapak. Silahkan. Nampaknya belum ada nih. Pak, eh, menarik tadi yang dibicarakan Bapak. Ternyata aturan secara formilnya belum 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 ada ya Eh, terkait SBU ini ya. Formal udah ada Pak di dalam Perlem nomor 5 tahun 2022. Itu di sono Perlem 5 sudah 2000. menyampaikan secara umum gitu ya. Bisa dipakai SBU kurang lebih begitu ya.
Tapi bagaimana kita memakai SBU? Misalnya standarnya seperti apa itu standar kontraknya, bagaimana proses pemilihannya dan seterusnya itu tidak didetailkan. Sehingga teman-teman di dalam IKN, ini bukan teman-teman ngomong gitu loh, tapi pemahaman saya, tangkapan saya ketika kita ngobrol dengan teman-teman yang yang tim Huri tadi, saya tim di tim Huri di sana, saya menanyakan iseng-iseng nanya genit lah, kan gitu ya. Pak, Ya. Bu, ini kok sudah kita tawarkan SBU nih dalam Perlem LKPP nomor 5 tahun 2022. Kok IKN kok nggak pakai kenopo? Kurang lebih begitulah. Terus itu dapat kami simpulkan ya dari jawaban-jawaban mereka yang bukono begini bukono gini itu tadi, mereka tuh kayaknya butuh butuh aturan yang hitam putih, Bapak. Ternyata kok kita masih di situ ya. Kalau zaman zaman saya dulu mungkin begitu ya, tapi sekarang kan udah pinter-pinter gitu ya. Membuat inovasi-inovasi terobosan kayaknya nggak belum berani gitu. Bukan belum berani karena apa, tapi karena teman-teman yang memeriksa di luar sana itu yang sudah ada aturannya pun dipeleset-pelesetkan dalam tanda petik ya. Mohon maaf. Ya. Apalagi yang belum hitam putih gitu. Kurang lebih begitulah. Jadi Jadi SBU ini regulasinya sudah ada, tapi masih dalam rangka mengikuti value for money, dalam rangka keterbukaan, akuntabel dan seterusnya. Jadi tidak detail, Pak ya. Sep. Jadi hitam putih itu dua sisi ya. Jadi aturan Nah, tertulis minimal Perpres. ya, Yang kedua itu terkait SOP-nya gitu ya. Pelaksanaannya belum belum detail. iya, Pak. Begitu maksudnya Pak ya. Ya, Siap, siap, misalnya siap. seperti seperti ini, Pak. Eh, ketika tender kan ada dokumen tendernya, kan gitu ya. Ada rancangan kontraknya, kan gitu, Pak ya. Itu Siap belum ya ada. Pak. Bagaimana tendernya gimana sih? Itu belum ada. Kayak tender SBU gitu ya. Dalamnya ada isinya apa aja itu belum ada. Hanya Belum ada. narasi-narasi ketika dijahit kok orang jahit kok bisa masing-masing bisa beda-beda. Ini kan menjadi bahaya nih. Nah, kita Siap. dibutuhkan semacam eh, pedoman yang dalam tanda petik ya baku lah dalam tanda petik ya. Atau ada regulasi yang yang tidak yang bisa bisa terukur lah gitu ya Pak Septian ya. Siap, siap, siap. Pak Muklis, ada yang mau ditambahkan ini Halo bos, atau Pak silakan Muji? Pak Mulis silakan. Siap, nunggu teman-teman lain lah. Ah, padahal Septian menunggu petunjuk ini Pak. Lagi belajar-belajar dan baru SBO Ya ini. kan Bapak Ibu semuanya ini luar Ya, biasa. Atau mungkin bisa dikatakan ini sebenarnya juga inovasi ya Pak Anton ya. Ya, inovasi. Yang pengadaan. Kemarin kita ngobrol dengan teman-teman yang ada Pak Sony, teman-teman senior sana lah, yang ketua apa? Pak Sony ketua apa sih? IFPI ya? Apa Yapi, IFPI apa? Yapi, Yapi. Itu Yapi. diskusi-diskusi itu kayaknya sih ya masih masih belum, Pak. Masih masih sekedar wacana aja. Mudah-mudahan ini kegiatan Pak Muji ini paling tidak ada yang mendengarkan, terus Ya, kemudian menyampaikan juga sebagai apa ya? Masuk di dalam rancangan undang-undang katanya ada undang-undang pengadaan nih. Nah, ya. ini tawaran yang bagus juga mudah-mudahan ada masuk ke sana kan gitu ya. Gitu Pak Muklis. Kalau Sesuatu misalkan ini secara dijalankan Pak Anton ya, dijalankan itu secara value for money, secara dari kontrak, dari apa kontrak-kontrak yang biasa itu bisa berapa persentase sih Pak Anton untuk biaya itu lebih lebih hemat mungkin? kalau dari referensinya teman-teman Australia, kan saya di SBU kan belum pernah praktek nih. Pernah praktek dulu udah lama sekali di Aceh ya, tahun 2007 ya. Itu pun yang di kita kelola karena banyak dispute-nya gitu. Itu juga nggak bisa menyatakan berapa persen, cuman di dalam di 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 referensi banyak referensi buku, referensi pengalaman dari luar itu SBU kelihatannya tuh lebih bisa lebih ngirit gitu, kelihatannya, tapi ternyata prakteknya nggak begitu, gitu loh Pak. Prakteknya Ya, malah ya, jauh lebih boros gitu loh. Banyak risiko-risiko yang si pemilik pekerjaan itu malah kok menjadi lebih lebih deg-degan banget gitu ya, masalah harga, ya, masalah ya. spesifikasi gitu. Itu Pak Muklis. Tidak bisa menjamin ya karena dari yang menjalankan pemilik ini ya.
apa Ya, namanya pekerjaan jadi ya Pak Anton ya. Iya. betul, betul. Misalnya saya dengan Pak Muklis nih. Pak Ya. Muklis kan kalau saya bangun rumah, Pak Muklis sebagai mandornya ya. Hmm. Tapi saya bilang ke Pak Muklis, semen dari saya ya, terus kemudian batu-batu dari saya, terus kemudian ini dari AC segala macam dari saya, kabel dari saya gitu, gitu kan. Begitu Iya, sudah iya. diserahkan jadi ke Pak Muklis masih komplain ini nggak begini nih kabelnya, Hmm. ini Hmm. AC-nya nggak bisa masuk nih Pak, atau kebesaran wattnya nih kan gitu. Nah kalau sudah terlanjur dibeli kan menjadi ribet saya nih. Karena Iya, iya. kalau Oh. ini menjadi risiko itu ditanggung oleh kita. Kita itu saya gitu loh. Saya. Ya, Jadi kalau artinya gini. kalau ini lanjut Pak Anton, silakan. Silakan. Artinya gini, kan ketika ada pemeriksaan kan jadi sepihak nih. Penyedia nggak kena, tapi kita yang kena nih, gitu ya. Dengan teman-teman yang bagian AC misalnya, atau Iya, mungkin bagian lift misalnya, itu Pak. iya, Secara sadar bahwa penyediaan pemilik ini, saya pemilik, itu kan iya. bukan berarti saya menyediakan buatan saya, enggak. Tapi dalam menyediakan saya itu, saya tetap masih juga minta tolong ke penyedia jasa, kan jadi sama aja, Pak. Iya. Hmm. Pak Kecuali Anton, tidak minta tolong. Gitu. hmm. Tetap minta tolong seberapa saya itu. menarik, seberapa menarikkah SBO ini dijalankan buat penyedia? Kalau dengan cara seperti itu, seberapa menarik? Yang pastinya penyedia itu kan juga mencari untung nih Pak Anton ya. Ya, ya, Nah, ya. seberapa menarik misalkan? Menarik nggak sih Nah, hal ini kalau ditawarkan si kepada penyedia penyedia? jasa menarik, Pak. Karena di dalam SBO ini, ya Pak ya, ketika ditenderkan, SBO, si main kontraktor ini sudah tawar-tawaran fee, Pak. Hmm. Seperti kalau di dalam aturan yang kontrak yang di dalam Perpres itu cost plus fee itu Cost plus fee hampir ya, sama tapi dengan itu kondisi ya. kondisi darurat gitu ya Pak ya, tadi kalau yang Nah, di cost plus fee itu kayak bencana darurat itu meskipun sampai hari ini juga belum belum nggak tahu udah dilaksanakan belum. Kemarin teman-teman PU nanyain waktu bencana di NTT atau dilaksanakan atau enggak saya nggak tahu ya. Tapi kemudian ketika ketika di rapat dilaksanakan nggak tahu prakteknya seperti apa. Seperti itu Pak. Kalau dari Hmm. penyedia jasa rasa-rasanya sudah melihat keuntungan di depan gitu loh. Itu Pak. Karena Hmm. resiko terhadap terhadap kenaikan barang tadi yang saya sediakan tadi itu menjadi resiko saya gitu loh Pak. Ya. Ya, main kontraktor nggak mau deh loh. Lu kan aku tinggal masang doang kurang lebih gitu loh. Aku tinggal masang doang loh ya. Semua mutu barang, semua spesifikasi, volume kan tanggung jawabmu. Nah, kalau kemudian saya pasang menjadi itu meleset, itu ya karena spekmu salah kan gitu ya, kurang lebih gitu. Sehingga di dalam SBU ini, main kontraktor tadi Pak, itu ditarik untuk supaya apa? Supaya dia juga mengevaluasi ini, AC itu perusahaan ini mau nggak loh, ini mau nggak nih, mau gitu loh Pak. Jadi si main kontraktor tadi ikut untuk diajak evaluasi. Nah, di dalam peraturan Perpres kan itu nggak boleh kan gitu ya. Nah, ini kan pasti diskusi panjang nih. Betul, betul, Oh, betul. dia kan sekarang jadi number one dalam tanda petik ya, Iya. number one. Apalagi Bapak, apalagi sekarang ini untuk apa ya, partisipasi penyedia jasa lokal kan hampir tertutup dengan pekerjaan konstruksi yang sekarang ini Pak. Ya, karena apa? Iya. Subkontrak itu bukan menominasikan penyedia jasa, tapi hanya menominasikan pekerjaannya. Nah, Iya. kalau di SBO ini kita dapat menominasikan penyedianya, Pak. Ini aja nih di lokasi di Provinsi Gorontalo nih yang mengerjakan material ini dari Gorontalo aja, kan bisa seperti itu. Hmm. Gitu, Ya, Bapak. ya. Jadi meningkatkan UMKM sih sebetulnya. Pak Anton, Pak Muklis, kalau Ya, komentar siap. terkait ini Monggo. apa namanya e-purchasing sekarang gimana terkait pelaksanaan e-purchasing itu? Oh, Oh ya, e-processing pengerjaannya itu melalui purchasing berarti Kon- ya Pak. Konstruksi-konstruksi nah, ini, ya coba. kalau di e-processing yang di konstruksi, Pak, ini kebetulan saya eh, bertanya-tanya ya dengan teman-teman
teman-teman PPK yang sering kena masalah di mondar-mandir pengadilan itu, Pak. Saya tanya, ini apa sih obatnya kan gitu ya. Akhirnya kita ketemu obatnya. Tapi dalam tanda petik ya Pak, saya mohon maaf nih. Mohon maaf kalau teman-teman di ruangan ini ada yang dari GPU ya Pak, saya mohon maaf ya. Pak Muklis, Pak Muji, saya mohon maaf nih. Untuk kebaikan kita bersama nih. Jadi gini Pak, ketika e-processing ini kan sekarang sudah ada yang namanya e-processing lokal Pak. E-processing sektoral, mohon maaf. E-processing sektoral, kemudian di dalam e-processing sektoral yang kasus yang sering bermasalah kan di provinsi, saya nggak saya sebut Pak ya, takut saya nanti di Pak Muji nanti disentil. Di provinsi tertentu lah kan gitu ya, karena di provinsi tertentu itu selalu dikejar-kejar masalah hukum, meskipun kita dari awal kita sampaikan tadi nggak begitu dong misalnya, tapi ya seperti itu akhirnya mereka menggunakan dengan menggunakan e-processing sektoral. E-processing sektoral itu kan diadakan oleh PPK masing-masing, Pak, berupa penunjukan langsung itu toh, penunjukan langsung menggunakan e-processing, spesifikasi misalnya spesifikasi itu eh, disebutkan di sana perusahaan ini ada disebutkan. Nah, kalau sudah diisi semua, baru dia melihat, Pak, masuk dalam etalase, maka dia melihat. Ketika ketemu si A, nah si A nanti bisa dilihat di etalase yang lain, Pak. Gitu ya. Maka si A baru diundang. Ini saya mohon maaf kalau ini ya, kalau ini apa ya? Ini nggak tahu ini positif atau negatif. Saya mohon maaf kalau ini menjadi menyesatkan atau kemudian membuat kehati-hatian. Saya nggak tahu. Misalnya membuat aspal, aspal, aspal membuat eh, aspal mix lah, gitu ya. Kemudian kan dia harus punya AMP, Pak. Kemudian dia mengaspal sekian sekian panjang sekian meter, lebar sekian meter, durasi sekian gitu ya. Masuk etalase. Dengan rinciannya spesifikasi sebutin bla 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 gitu kan. Mereka akan memasuk semua, Pak. Dek, gitu ya. Maka si si PPK dia yang sudah terpenuhi semua misalnya baru bisa dipanggil. Kalau dia ngisi gitu Pak ya. Ngisi isian-isian di dalam spesifikasi itu. Gitu ya Pak ya. Misalnya membuat kalau di semen itu kan kalau di aspal itu kan ada ACBC, ACBC dan ACBIS. Dia harus ngisi Pak. ACBC diisi. Kalau yang nggak diisi sama dia nggak dipanggil. Di etalasenya nggak komplit. Nah, nanti yang semua diisi ada 5 perusahaan ngisi semua, tinggal satu yang tidak diisi. Kebetulan dia yang murah, maka dia bisa dipanggil. Yang tidak diisi tadi kan pasti nggak dipanggil. Yang ngisi-ngisi yang paling murah dipanggil. Nah, di etalase yang lain, mungkin dari sikap atau kemudian dari simpan, ada teman-teman PU, itu misalnya kalau ngaspal ya pasti harus punya AMP. Nah, yang dipanggil yang punya AMP aja. Kenapa begitu? Karena kalau kerja hot mix kan harus menggunakan AMP. Gitu Pak ya. Kalau AMP dengan pekerjaan sekarang ini, dengan aturan yang sekarang ini, saya mohon maaf loh ya, itu pembuktian alat pun agak susah loh Pak. Bahasa yang saya sering diomelin orang banyak itu, sekarang ini alat ada di neraka pun nggak bisa menggugurkan gitu loh. Saya mohon maaf kalau ini menjadi kasar banget ya, tapi mohon maaf. Supaya apa? Karena kita itu tidak bisa ngecek fisik, baik fisik alat maupun fisik surat di dalam proses-proses tender itu. Kenapa kok nggak bisa? Eh, contoh, contoh ini yang kemudian menjadi e-processing kita, menjadi e-katalog itu menjadi lebih menarik. Sekarang teman-teman PUPR banyak yang menggunakan dengan e-processing, Pak, untuk pekerjaan-pekerjaan yang tentunya yang apalah, yang dalam tanda petik apa ya, yang tidak relatif besar lah, mungkin sekitar di bawah 50 M lah, tapi bisa dipertanggungjawabkan secara teknis di situ. Itu Pak. Jadi teman-teman di provinsi tertentu tadi itu sekarang sudah menggunakan itu. Terukur alatnya,
biayanya juga terukur, nggak banting-bantingan gitu ya. Sekarang ini dengan aturan yang ada, pokoknya nawarnya 80,0001, 0002, 0003 kan gitu ya. Yang penting jangan di bawah 80, pasti menangnya kan gitu. Tapi pelaksanaan pekerjaannya memble kan gitu ya. Kenapa begitu? Karena nggak punya alat, alatnya sewa, susah sekali dipraktekkan. Nah, dengan e-processing ini, tentunya e-processing sektoral, kan masing-masing di provinsi terdekat itu kan ada, Pak. Nah, PO menggunakan MOU dengan LKPP, menggunakan itu. Sudah mulai teman-teman menggunakan dengan e-processing ini. Nah, ada saran kemarin waktu kita diskusi panjang lebar dengan teman-teman, sebaiknya untuk SBU ini bagaimana kalau di e-katalogan aja kan gitu. Nah, nanti yang menjahit baru dikompetisikan tender biasa kan gitu. Kurang lebih begitu. Kalau semua ditenderkan kan waktu jadi panjang banget itu. Ada 10 kontrak semua ditenderkan jadi ribet ya. Yang material-material tadi, material, peralatan, tenaga itu kita e-processingkan saja. Nah, baru nanti yang kalau dalam bahasa rumah itu membuat rumah, baru nanti mandornya lah kita tenderkan gitu ya. Atau main kontraktornya lah baru kita tenderkan. Itu begitu barangkali Pak Septian, Pak Muklis. Siap, Bapak. Ada tambahan Pak Muklis, Pak Muji? Saya menambahkan aja lah pengalaman teman-teman saya di swasta ya. Ya, monggo Swasta Pak, monggo Pak. dengan model SBO ini ya. Ketika struktur jadi, kusennya belum bisa datang gitu ya. Atau atau kusennya terlambat gitu. Atau lebih cepat ya. Strukturnya yang terlambat malah. Strukturnya terlambat, kusennya sudah datang. Atau ketika masih pemasangan rangka bajanya terlambat datang. Jadi kata dia banyak saling klaim di situ. Ya. Gaduh saling klaim. Ya, intinya kalau kita tidak bisa membuat pengendalian yang detail tadi ya, merencanakan RMBK, SOP-nya dan apa standar prosedurnya dan sebagainya ya malah timbul keruwetan ini ya. Ya, maka saya sarankan bagi BPK yang sudah biasa mengendalikan kontrak-kontraknya, bolehlah naik tingkat ngambil SBO ini. Tapi kalau yang biasanya masih banyak masalah, ya mungkin belajar dulu ke Pak Anton dulu lah, konsultasi ke Pak Anton dulu lah yang mau ngambil SBO ini. Demikian Pak Anton. Ya, saya jawab. Terima kasih Pak Anton atas kesempatannya ini. Ya, sama-sama lah Pak. Jadi mungkin teman-temanku yang di SBU itu menarik bener ya. Tapi juga semua itu tergantung bagaimana masing-masing dari PPK saja. Ya, apapun yang Anda gunakan, kalau Anda tidak familiar, gitu ya, itu aja sih. Anda menjadi ragu-ragu. Ketika Anda ragu-ragu, kadang-kadang Anda menjadi tidak pede. Ketika Anda tidak pede, maka Anda menjadi ilmu kira-kira jadinya. Gampang gitu, jadi gampang lah itu, gampang lah gitu. Jadi menurut saya apapun jenis pengadaannya, proses pemilihannya atau proses kontraknya itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Pengalaman Anda konvensional, ya kata Pak Muji tadi, kalau konvensional sudah punya pengalaman, ayo kita tingkatkan gitu. Kalau sama sekali belum, terus kemudian ada konvensional, ya, jangan dulu. Tapi saya nggak larang, monggo itu kita diskusi. Ya, Pak. Mungkin demikian, Bapak. Terima kasih, Pak Muklis. Pak, Pak Muji. Ya, Bapak. Yang lain? Ada pertanyaan? Pak WB Saryotomo. Pak Muklis, ada tambahan Pak Muklis yang tadi terkait pembahasan Gimana? ini e-purchasing ini. Ya, SBO kelihatannya ini kan e-purchasing konstruksi. seperti itu gitu kan, bisa memanfaatkan apa namanya purchasing ya untuk bahan-bahannya tadi gitu kan. Tapi di sisi pelaksanaan kan tadi yang disampaikan Pak Anton tadi kan yang itu yang dipersaingkan kan gitu ya. Gitu ya Pak Anton ya. Ya. Ya, untuk mungkin bisa lebih menjamin terkait dengan ketersediaan bahannya itu Pak Anton ya kalau melalui purchasing. Silakan Bapak Ibu kalau mau ada yang didiskusikan ini hal yang menarik gitu kan untuk sebuah mungkin inovasi. Tapi yang disampaikan Pak Anton tadi saya kira karena pemahaman ini kan belum bisa sama gitu ya Pak Anton ya. Karena mungkin hal yang baru. Saya kira untuk melaksanakan itu ya perlu Pak Anton untuk atau ahli-ahli yang paham terkait itu untuk melakukan pendampingan Pak Anton ya. Mungkin dibutuhkan hal-hal seperti itu.
Karena untuk menyamakan persepsi, manakala nanti di sisi pelaksanaan, di sisi audit, ini kan harus ada orang yang bisa menyamakan persepsi gitu kan. Mungkin itu penting Ya, juga Pak Anton ya kalau mau dilaksanakan gitu. ya, ya. Nggak anu juga. Artinya ini kan ada suatu terobosan. Kenapa SBU ditawarkan? Pasti ada teman-teman yang menawarkan ini, pasti ada yang melihat posisi positifnya gitu ya, Pak. Hmm. Mungkin ini kenapa begitu? Mungkin juga yang konvensional ini kan apa yang disampaikan Pak Muji dari awal bahwa loh kita ini ngerjain hukumnya hukum privat kok tiba-tiba si JPU mohon maaf oknum JPU kok itu tiba-tiba muncul ngapain gitu ya kadang-kadang aduh ini kok jadi kayak zaman Brawijaya dulu jadinya ya kan nggak ada hubungannya gitu loh. Nah, barangkali Bapak dan Ibu, barangkali dengan SBU ini hal itu sudah termitigasi bahwa kalau kita menggunakan SBU dengan kemudian dengan SBU itu masing-masing digunakan dengan e-processing atau e-katalog gitu ya, maka teman-teman di luar sana nggak akan masuk barangkali seperti itu karena sudah ada terukur yang clear gitu ya. Tetapi itu kan proses pemilihannya kan gitu ya. Tapi pekerjaannya bahwa namanya paving block gitu ya. Itu buktinya kan tidak SNI itu kayak apa sih kan harus diukur juga fisiknya gitu ya. Ini yang kemudian menjadi kayak terabaikan. Jadi monggo lah itu monggo tapi ada jelas ini ada masukan-masukan bahwa SBU ini salah satu terapi dalam kontrak yang mudah-mudahan juga menyelesaikan hambatan-hambatan yang terjadi saat ini gitu. Nah, hambatan-hambatan saat ini tuh apa saja? Itu memang di dalam Perlem nomor 5 tahun 2022 itu tidak disebutkan. Sehingga saya kemarin itu memberanikan diri bertanya kepada salah satu teman-teman gitu ya, teman lah yang ditugasi melaksanakan dan memantau tentang IKN ini, saya tanya kebetulan, ini IKN ini kok saya belum lihat SBO-nya. Mereka jawabnya begitu, Pak. Jadi regulasinya belum belum ada standarnya, belum ada eh, apa ya? Regulasinya hanya masalah-masalah yang tidak spesifik gitu ya. Tidak eksplisit jadi secara umum aja, Pak. Nah, ketika secara umum ini dia pakai, maka khawatir nanti pemahaman-pemahamannya jadi menyebar, menjadi tidak clear sehingga mereka malah jadi menghambat dan seterusnya. Sehingga SBO meskipun itu ada dalam Perlem dan kemudian ada di IKN, tapi untuk tahun ini begitu penjelasannya itu jangan dulu lah kan gitu ya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan Pak Muji hari ini, acara hari ini kita ini, ada yang melihat itu bahwa itu kemudian akan ditawarkan kepada teman-teman yang lain gitu ya. Ketika dia dengan penambahan-penambahan wawasan beliau-beliau, oh supaya ini menjadi perhatian bersama gitu barangkali. Demikian Pak dari saya Pak Muklis, Pak Septian. Siap, Siap. Bapak. Mungkin waktu Ini nih juga Pak. mungkin Ah, atau mungkin Pak Septian mau masih diskusi dengan Pak Anton, silakan. siap. Ya, sebentar. Ini mungkin kan ada tuh apa namanya salah satu unit kompetensinya tuh di PBJ itu terkait manajemen rantai pasok itu, Pak. Itu juga Ya, mungkin ditekankan juga mungkin untuk ketika pengaplikasian SBO ini juga bisa dimanfaatkan gitu. ya, ya. Mungkin itu ya, Pak Anton ya. Ya, di dalam konvensional juga ada regimen rantai pasok juga Pak. Ada Ya, SCM, supply ya, chain management ya. and management itu ada. Hanya kalau di dalam satu kontrak satu SCM, kalau dua kontrak dua SCM, tiga kontrak tiga SCM kan gitu ya. Apa yang disampaikan oleh Pak Muji tadi cukup menarik juga. Misalnya Ya, strukturnya belum selesai tapi itunya sudah jadi jendela atau pintu. Ini masangnya bagaimana nih? Ini telatnya telat siapa nih? Kan gitu. Yang salah struktur nih. Terus yang nanti yang didenda siapa nih? Ya, kan gitu ya. Yang didenda tuh menjadi telat pekerjaan ini kan menjadi telat semua nih. Nah, yang didenda menjadi siapa nih? Nah, itu pasti ada pengelompokan itu, Pak. Sehingga ada batasan-batasan yang kemudian oh ini salah si A, ini salah si B, oh ini salah main kontraktornya, kan gitu ya. Ini yang mesti perlu didetailkan, hampir sama pendetilannya seperti kalau kita mendetilkan mengenai serah terima parsial itu.
hampir sama lah sama-sama itu sehingga Siap, siap, Bapak. putus tanggung jawabnya ketika sudah ada serah terima kan gitu ya. Siap. Mohon izin, Pak. Ini eh, waktunya sudah habis nampaknya dari jadwal yang sudah kita tetapkan. Untuk closing statement, Pak Anton, Pak Muji, sama Pak Muklis, kami persilahkan, Pak. Kalau dari Baik, kami Bapak dan Ibu, mungkin Pak Muji saya izin Pak Muji ya, ya, karena silakan Pak. kita lagi mau ada kegiatan sebelah. Kalau dari saya pribadi, terutama untuk Pak Muji, saya terima kasih Pak Muji bahwa Pak Muji masih ingat saya, terima kasih banget. Terus kemudian langkah Pak Muji tetap saya ikutin Pak, bagaimanapun juga Bapak adalah salah satu apa guru saya gitu ya, salah satu pembelajaran kami baik dari Pak Muklis gitu ya. Terus kemudian satu yang kemudian kami closing statement saya, PBJ itu adalah ketika itu dibebankan kepada kita atau menjadi tugas kita atau menjadi penghidupan kita, maka senangilah itu gitu. Dari senang kemudian akan menjadi eh, semangat, meningkatkan dan seterusnya. Tapi senengin dulu, jangan menjadi beban, Pak. Senengin dulu. Itu saja mungkin barangkali. Terima kasih Pak Muji dan teman-temanku semua. Saya juga sekalian live ya Pak. Saya mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan dari Bapak dan Ibu peserta terutama. Izin live duluan Pak, karena ada sebelah Siap, Bapak. Siap, di Bapak. Ya, Pak Pak Anton, Muji. terima Pak kasih. Muji. Pak Muji, Ya, silakan. terima kasih Pak Anton. Ya, Iya Pak, izin live ya. Pak. Kita salut pada Pak Anton yang semangat menyampaikan materinya dan di berbagai kesempatan. Di dalam hari ini, sesi hari ini kita harusnya bisa memilih eh, ini adalah sebagai pilihan ya, pilihan cara pengadaan. Kalau memang ini memudahkan kita, kita bisa mengendalikan, maka silakan kita menggunakan SPO. Tapi kalau kita tidak bisa menggunakan, ya jangan digunakan. Jadi ini bukan suatu keharusan, ini adalah suatu pilihan mana yang memudahkan kita atau tidak. Demikian Bapak Ibu. Silakan Pak Mulis mungkin kalau ada tambahan lagi. Cukup nih, kayaknya Pak Muji. Bapak Ibu mengingatkan nih untuk hari Senin ya Pak Muji, Ya, terkait dengan pengadaan kerjasama di BLUD dengan Mas Zuda Kadita nih, praktisi procurement. Silakan di hari Senin tanggal 10 Juli 2023. Oh ya, Pak Muji mengingatkan ya, tanggal 10-11 di Yogyakarta ada agenda nih, besar nih Pak Muji ya. Tanggal 10-11 10-11 agenda Juli, MSTC. agendanya Muji Santosa Training Consulting terkait dengan BIMTEK pelaksanaan pengadaan penerapan TKDN. Kemudian tanggal 12 dan 14 Juli 2023 ada Government Procurement Forum dan Expo 2023. Nah ini juga Pak Muji Santoso Training and Consulting juga hadir di sana. Ada booth-nya, silakan nanti hadir dan berkunjung di booth Muji Santoso Training and Consulting, Bapak Ibu. Kemudian ada door prize-nya juga Pak Muji ya, dari Muji Santosa yang hadir di Jogja. Insya Allah. Insya Allah, silakan Bapak Ibu. Nah, Ya, saya hadir, Mas. Sebagai juri. Dengan teman-teman, tak bawa teman-teman. nah itu keren tuh. Baik, mungkin cukup itu Pak Septian. Silakan ditutup untuk acara kegiatan hari ini. Eh, Terima kasih. Alhamdulillah Bapak Ibu kita sudah eh, di penghujung acara. Eh, Kami tutup kegiatan ini. Terima kasih ke narasumber dan manajemen. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.